Pernahkah Anda merasa hidup seperti sudah diatur jauh sebelum Anda lahir? Bukan oleh manusia, bukan oleh keadaan, tapi oleh weton, jejak waktu yang diam-diam menentukan siapa yang cocok dengan Anda, siapa yang membawa rejeki, dan siapa yang justru membawa ujian panjang. Hari ini, kita akan membuka satu rahasia primbon Jawa yang jarang dibicarakan dengan jujur, tentang Setu Legi dan Kamis Pahing. Dua weton yang ketika dipertemukan sering disebut membawa energi besar, tapi juga risiko besar. Banyak yang mengira kecocokan weton hanya soal cinta, padahal primbon tidak sesederhana itu. Ia bicara tentang benturan watak, arah rejeki, naik turunnya derajat hidup, bahkan tentang umur panjang hubungan itu sendiri. Setu Legi dikenal tenang, penuh perhitungan, dan punya batin yang halus. Sementara Kamis Pahing, ini weton yang tidak pernah mau hidup biasa-biasa saja. Ambisinya besar, keinginannya kuat, dan jika tidak diarahkan dengan benar, bisa berubah menjadi api yang membakar segaranya, termasuk orang yang paling ia cintai. Yang mengejutkan, banyak pasangan Setu Legi dan Kamis Pahing tidak sadar bahwa masalah yang mereka alami bukan karena kurang cinta, tapi karena salah membaca takdir. Mereka bertahan, tapi lelah. Mereka bersama, tapi saling curiga. Dan mereka bertanya dalam diam, kenapa hidup terasa berat sejak bersatu? Di video ini, kita tidak akan membungkusnya dengan kata-kata manis, tidak akan memperhalus kenyataan, karena primbon sejati tidak pernah menipu, hanya manusia yang sering tidak siap mendengarnya. Dalam primbon Jawa, Neptu bukan sekadar angka. Ia adalah sidik jari takdir, jejak energi lahir yang menentukan bagaimana seseorang berpikir, bereaksi, mencintai, dan mengejar rizki. Dan ketika dua Neptu disatukan, yang diuji bukan hanya kecocokan, tapi ketahanan jiwa. Mari kita buka satu persatu. Setu Legi memiliki Neptu 12, Setu bernilai 9, Legi bernilai 5. Namun dalam pakem primbon, energi Setu Legi sering dibaca sebagai penahan konflik, pembawa keseimbangan batin, dan simbol orang yang lebih banyak memendam daripada melawan. Setu Legi ini unik, di luar terlihat tenang, di dalam penuh perhitungan. Ia jarang meledak, tapi sekali kecewa, bekasnya panjang. Sekarang kita beralih ke Kamis Pahing. Kamis bernilai 8, Pahing bernilai 9. Total Neptunya 17. Angka besar, berat, dan panas. Kamis Pahing adalah weton dengan dorongan dominasi tinggi. Ia tidak nyaman berada di posisi kedua, tidak suka diarahkan, dan sering merasa, kalau bukan saya yang pegang kendali, pasti kacau. Ketika Neptu 12 bertemu 17, totalnya menjadi 29. Dalam primbon Jawa, angka 29 masuk kategori pangrewang. Artinya, hubungan ini berpotensi mengangkat derajat hidup, tetapi tidak pernah datang tanpa harga mahal. Pangrewang adalah simbol, rizki yang besar tapi tidak stabil. Hubungan yang kuat tapi penuh ujian batin. Kemajuan cepat yang selalu dibarengi konflik ego. Pasangan dengan hitungan ini sering mengalami fase hidup seperti ini. Awal terasa sangat cocok, lalu muncul tarik-menarik kuasa, kemudian masuk masa dingin yang membingungkan. Bukan karena cinta hilang, tapi karena dua energi besar saling menekan. Primbon mengingatkan satu hal penting. Jika Setu Legi tidak berani bersuara, ia akan terkikis pelan-pelan. Jika Kamis Pahing tidak mau menurunkan ego, ia akan kehilangan kepercayaan pasangan. Inilah kenapa banyak hubungan Setu Legi dan Kamis Pahing. Tidak langsung hancur, tapi terasa berat dijalani. Seperti maju satu langkah, mundur dua langkah. Neptu 29 bukan angka gagal, tapi angka keras. Ia hanya tunduk pada orang yang dewasa secara mental, jujur pada diri sendiri, dan siap berbagi kendali, bukan merebutnya. Primbon menutup poin ini dengan kalimat dingin. Angka besar tidak menjamin bahagia jika hati masih ingin menang sendiri. Primbon Jawa tidak hanya membaca hari lahir,
tapi membongkar watak yang sering disembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Dan pada kombinasi Setu Legi dengan Kamis Pahing, yang bertabrakan bukan kebiasaan luar, melainkan cara mencintai dan cara mempertahankan harga diri. Setu Legi pada dasarnya adalah pribadi yang peka dan intuitif. Ia bisa merasakan perubahan suasana tanpa perlu kata-kata. Masalahnya, kepekaan ini sering berubah menjadi beban batin. Setu Legi jarang marah secara langsung. Ia memilih diam, mengalah, dan menunggu waktu. Namun justru disitulah bahayanya. Karena saat Setu Legi diam terlalu lama, ia tidak sedang kuat, ia sedang menyimpan luka. Dan ketika luka itu penuh, Setu Legi tidak meledak, ia menarik diri secara emosional. Inilah fase paling berbahaya dalam hubungan. Pasangan masih bersama, tapi hatinya sudah menjauh. Sekarang kita masuk ke Kamis Pahing. Weton ini membawa energi kepemimpinan yang keras. Ia berpikir cepat, bertindak cepat, dan tidak sabar pada proses yang lambat. Kamis Pahing sulit memahami orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif, atau terlalu lama diam. Baginya, diam sering dibaca sebagai penolakan, dan penolakan bagi Kamis Pahing adalah tantangan ego. Disinilah konflik tersembunyi mulai terbentuk. Setu Legi merasa, aku sudah mengalah, tapi kenapa tetap disalahkan? Kamis Pahing merasa, aku sudah memimpin, tapi kenapa tidak diikuti? Dua-duanya sama-sama merasa benar. Dua-duanya sama-sama merasa tidak dipahami. Primbon menyebut pola ini sebagai tubrukan rasa dan kuasa. Bukan pertengkaran besar, melainkan gesekan kecil yang terus berulang, dan itulah yang menguras jiwa. Dalam hubungan jangka panjang, Kamis Pahing sering tanpa sadar mengatur, mengarahkan, dan memutuskan sepihak. Bukan karena jahat, tapi karena takut kehilangan kendali. Sementara Setu Legi tanpa sadar mengalah berlebihan, memendam, lalu menghilang secara emosional. Bukan karena lemah, tapi karena lelah tidak didengar. Primbon memberi peringatan keras. Jika pola ini dibiarkan, maka Kamis Pahing akan merasa pasangannya dingin. Setu Legi akan merasa pasangannya menindas. Dan dari situlah muncul jarak yang tidak bisa dijembatani oleh cinta saja. Namun Primbon juga memberi jalan keluar. Hubungan ini masih bisa selamat jika Kamis Pahing belajar menahan ego dan bertanya, bukan memerintah. Setu Legi belajar berbicara sebelum luka berubah menjadi dingin. Karena pada akhirnya, masalah mereka bukan tidak cocok, melainkan tidak pernah benar-benar saling mendengar. Primbon menutup poin ini dengan pesan sunyi. Yang menghancurkan hubungan bukan kerasnya watak, tapi diamnya perasaan. Dalam Primbon Jawa, jodoh bukan soal cocok atau tidak cocok, melainkan soal kuat atau tidak kuat dijalani. Dan pada pertemuan Setu Legi dengan Kamis Pahing, sejak awal sudah ditetapkan satu hal, hubungan ini tidak akan berjalan datar. Banyak pasangan dengan kombinasi weton ini mengalami fase awal yang sangat intens, cepat dekat, cepat merasa klik, seolah menemukan orang yang tepat untuk dijadikan sandaran hidup. Ini terjadi karena dua energi saling melengkapi secara instan. Setu Legi memberi rasa aman dan ketenangan. Kamis Pahing memberi arah, dorongan, dan keberanian. Namun Primbon mengingatkan, fase awal ini bukan tanda akhir, melainkan umpan ujian. Masalah mulai muncul ketika hubungan masuk fase pernikahan atau hidup bersama. Disinilah realitas berbicara. Kamis Pahing secara alami ingin menjadi penentu keputusan, memegang kendali arah rumah tangga, dan mengatur ritme hidup. Sedangkan Setu Legi membutuhkan ruang untuk didengar, kehangatan emosional, dan pengakuan atas perasaannya. Jika kebutuhan ini tidak bertemu, hubungan berubah pelan-pelan, bukan ribut besar, bukan drama terbuka, tapi dingin yang merayap tanpa suara. Primbon menyebut fase ini sebagai mati rasa bertahap. Pasangan masih sah, masih satu atap, tapi jiwa tidak lagi saling menyapa. Dalam banyak kasus, pasangan Setu Legi Kamis Pahing bertahan demi anak, bertahan demi nama baik, atau bertahan karena sudah terlalu lelah untuk berpisah. Namun bertahan bukan berarti bahagia. Yang lebih berbahaya, Primbon mencatat, jika Kamis Pahing merasa tidak dihormati,
ia akan mencari pengakuan di luar. Jika Setulegi merasa tidak dihargai, ia akan menutup hati sepenuhnya. Bukan perselingkuhan yang paling sering memecah hubungan ini, melainkan kehilangan koneksi batin. Namun jangan salah, Primbon juga menyebut kombinasi ini bisa sangat kuat jika dijalani dengan kesadaran. Pernikahan Setulegi dan Kamis Pahing akan bertahan lama jika keputusan penting dibicarakan, bukan diumumkan. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak pernah dibaca dari jumlah uang yang datang saja, tetapi dari seberapa lama rezeki itu bisa bertahan di tangan pemiliknya. Dan pada kombinasi Setulegi dengan Kamis Pahing, satu hal sudah pasti. Rezeki mereka jarang kecil, namun juga jarang benar-benar aman. Setulegi memiliki kelebihan besar dalam urusan membaca peluang. Ia peka pada waktu yang tepat, tahu kapan menunggu, kapan bergerak. Namun, kelemahannya, Setulegi sering terlalu percaya dan kurang tegas dalam urusan batasan keuangan. Sementara Kamis Pahing adalah tipe pemburu hasil. Ia berani ambil resiko, cepat mengambil keputusan, dan tidak takut bermain di skala besar. Ketika dua weton ini disatukan dalam urusan usaha atau ekonomi rumah tangga, potensi lonjakannya sangat nyata. Usaha bisa berkembang cepat, proyek besar mudah datang. Relasi terbuka luas karena keberanian Kamis Pahing dan kecerdikan Setulegi. Namun di balik potensi itu, Primbon mencatat satu pola berulang yang sering luput disadari. Uang masuk cepat, tapi keluarnya juga tidak terasa. Kebocoran rezeki biasanya muncul dari keputusan tergesa-gesa, rasa gengsi yang tidak terkendali, dan ego yang sulit menerima koreksi. Kamis Pahing cenderung berpikir, kalau sudah yakin, jalan saja. Setulegi sering berpikir, tidak enak kalau menolak. Gabungan dua pola ini menciptakan kondisi berbahaya. Uang dipakai untuk menyenangkan banyak pihak, namun tidak ada yang benar-benar menjaga fondasinya. Primbon bahkan menyebut kombinasi ini sebagai pintu rezeki besar dengan lubang halus. Lubangnya kecil, tapi terus mengalir. Dalam rumah tangga, konflik ekonomi sering tidak muncul sebagai pertengkaran uang. Ia muncul sebagai rasa capek yang tidak jelas, kecurigaan yang dipendam, dan perasaan kok selalu kurang padahal penghasilan besar. Jika tidak disadari sejak awal, kondisi ini bisa membuat Kamis Pahing merasa selalu dituntut dan Setulegi merasa selalu mengalah. Namun Primbon juga memberi solusi keras tapi adil. Rezeki kombinasi ini akan stabil jika Kamis Pahing menahan ego belanja dan keputusan sepihak, Setulegi berani berkata tidak meski terasa tidak enak, pengelolaan keuangan dibuat jelas bukan berdasarkan perasaan. Jika itu dilakukan, pasangan ini justru bisa membangun aset jangka panjang, naik kelas ekonomi, dan menjadi pasangan yang disegani secara finansial. Primbon menutup poin ini dengan peringatan dingin. Bukan sedikitnya rezeki yang membuat miskin, tapi rezeki besar tanpa kendali. Primbon Jawa selalu menutup pembacaan weton dengan satu pesan penting. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Setulegi dan Kamis Pahing memang bukan kombinasi yang ringan, namun bukan berarti mustahil untuk dijalani. Hubungan ini tidak rusak karena nasib buruk, ia rusak karena ketidaksiapan mental menghadapi karakter masing-masing. Solusi pertama yang ditegaskan Primbon adalah pembagian peran yang jelas. Kamis Pahing tidak boleh memimpin sendirian, meskipun nalurinya ke arah sana. Ia harus belajar memimpin dengan mendengar. Bukan memberi perintah, tapi memberi ruang. Setulegi di sisi lain tidak boleh terus menjadi penenang tanpa suara. Mengalah memang baik, tapi diam terlalu lama adalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Primbon menuntut Setulegi berani berbicara sebelum terluka. Solusi kedua adalah kesepakatan besar di awal hidup bersama. Bukan hanya soal uang, tapi soal siapa mengambil keputusan besar, siapa menjaga kestabilan, dan bagaimana menyelesaikan konflik tanpa saling mengunci hati. Primbon menyebut kesepakatan ini sebagai pagar batin. Tanpa pagar, rezeki dan cinta akan keluar pelan-pelan tanpa terasa. Solusi ketiga adalah ritme spiritual yang seimbang. Kombinasi ini sangat disarankan. Tidak sering pamer keberhasilan,
tidak terlalu membuka masalah rumah tangga ke orang luar, dan menjaga hari-hari tertentu sebagai hari tenang, bukan hari debat. Dalam pakem Jawa, pasangan ini dianjurkan memperbanyak doa di malam tenang, menjaga laku rendah hati saat rezeki naik, dan tidak menantang ego pasangan di depan orang lain. Bukan soal mistis, tapi psikologis dan energi hubungan. Primbon juga mengingatkan satu hal krusial. Hubungan ini tidak cocok dijalani dengan saling menguji kekuatan. Jika Kamis Pahing terus ingin menang, ia akan kehilangan pasangan. Jika Setu Legi terus menahan rasa, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Takdir akhir kombinasi ini ditentukan oleh satu pilihan sederhana: berjuang bersama atau saling bertahan sendirian. Jika dijalani dengan kesadaran, pasangan Setu Legi dan Kamis Pahing bisa menjadi tim yang disegani, naik derajat sosial dan ekonomi, dan membangun rumah tangga yang kuat meski tidak selalu tenang. Namun jika dijalani dengan ego, hasilnya adalah hubungan panjang tapi hambar, rezeki besar tapi bocor, dan kebersamaan tanpa kehangatan. Primbon menutup dengan kalimat yang tidak bisa ditawar. Takdir mempertemukan, tapi watak menentukan apakah perjalanan itu layak diteruskan. Pada akhirnya, pembahasan tentang Setu Legi dan Kamis Pahing membawa kita pada satu kesimpulan besar. Weton tidak pernah memaksa manusia untuk gagal atau bahagia. Ia hanya menunjukkan peta jalan, sementara manusialah yang memilih cara berjalan. Pertemuan dua weton ini bukan kebetulan, bukan juga kesalahan. Ia adalah ujian kedewasaan yang dibungkus dalam hubungan, rezeki, dan kehidupan sehari-hari. Setu Legi mengajarkan kita tentang kesabaran, kepekaan, dan ketulusan. Kamis Pahing mengajarkan tentang keberanian, kepemimpinan, dan dorongan untuk naik kelas hidup. Jika dua pelajaran ini disatukan dengan sadar, hasilnya luar biasa. Namun jika dijalani dengan ego, hasilnya melelahkan. Banyak orang menyalahkan nasib, padahal yang sering terjadi adalah tidak mau bercermin, tidak mau mengakui bahwa keras kepala, diam berlebihan, atau gengsi yang tak terkendali, itulah yang perlahan merusak hubungan dan rezeki. Primbon Jawa sejak dulu tidak pernah berjanji hidup akan mudah. Yang dijanjikan hanyalah peringatan. Dan hari ini, peringatan itu sudah disampaikan. Jika Anda adalah Setu Legi, ingatlah satu hal. Diam bukan selalu bijak, dan mengalah bukan berarti harus mengorbankan diri. Jika Anda adalah Kamis Pahing, pahami satu kebenaran pahit. Memimpin tanpa mendengar bukan kekuatan, tapi awal kesepian. Dan jika Anda sedang berada dalam hubungan Setu Legi Kamis Pahing, maka video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan sebelum semuanya terlambat. Jika pembahasan ini terasa kena, jika Anda merasa seperti sedang dibacakan isi hidup sendiri, tuliskan di kolom komentar weton Anda dan pasangan Anda. Kita bahas bersama dengan jujur dan tanpa menghakimi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak rahasia primbon, weton, dan takdir hidup yang tidak diajarkan di sekolah, tapi menentukan arah hidup Anda. Bagikan video ini kepada orang yang sedang Anda pikirkan sekarang. Bisa jadi ini bukan video biasa, melainkan peringatan terakhir sebelum takdir benar-benar berjalan tanpa bisa dihentikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena dalam hidup yang tahu arah belum tentu siap berjalan, dan yang berjalan belum tentu tahu arah.